Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun telah mendapatkan kembali kakeknya dari tangan Sangwan Qiankyu. Dia menggunakan buah jiwa untuk menukar kehidupan kakeknya. Setelah mendapatkan buah jiwa, Sangwan Qiankyu pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia sempat beradu argumen dengan Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan, bulan depan, dia akan mengambil kepala Guhun dan juga menghancurkan keluarga Sangwan. Sangwan Qiankyu juga mengancam balik Ye Xingyun, mengatakan keluarga Sangwan mereka atau kelompok Ye Xingyun yang akan menghilang. Setelah itu, dia mengajak Gu Dudao bergabung dengannya. Gu Dudao yang mendengar ajakan dari Sangwan Qiankyu menjadi kesal. Dia tidak akan pernah mengikuti keluarga Sangwan. Sangwan Qiankyu mengatakan dia sudah berbaik hati. Jika Gu Dudao tidak mau, itu tidak masalah. Kemudian dia memasuki portal bersama dengan Guhun. Ye Xingyun dan kelompoknya hanya bisa menyaksikan kedua orang itu pergi. Ye Xingyun menatap kakeknya. Dia menanyakan apakah keluarga Sangwan memperlakukannya dengan baik. Ye Wuhai menjawab kalau dia baik-baik saja. Ye Xingyun menatap Gu Dudao, kemudian berkata, sudah waktunya mereka melawan balik. Kemudian menanyakan, apakah sudah ada kabar dari Yao Ji? Gu Dudao mengatakan, setelah menerima berita, Yao Ji bilang akan segera datang. Terdengar suara dari kejauhan. Ye Xingyun yang mendengar suara itu merasakan aura yang familiar yang sedang mendekat ke arahnya. Ternyata tebakannya benar. Orang yang datang adalah Yao Ji. Dia datang bersama beberapa bawahan. Setelah melihat Ye Xingyun, Yao Ji buru-buru turun dan menyapanya. Mereka berdua sedikit mengobrol, menanyakan kabar. Gu Dudao mendekat. Dia merasakan peningkatan kultivasi Yao Ji. Merasakan Yao Ji sudah berada di lapisan ke-9 ranah Huangji. Mendengar pujian yang diberikan oleh Gu Dudao, Yao Ji merasa malu. Dia mengatakan semua itu berkat bantuan dari Ye Xingyun. Tanpa dia, Yao Ji pasti sudah mati. Ye Xingyun tidak ingin membahas masalah tersebut. Dia memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Yao Ji. Mereka berjalan ke sebuah tempat untuk mengobrol. Sebelum mengikuti Ye Xingyun, Yao Ji melirik bawahannya. Dia memberikan perintah. Melihat Ye Xingyun sama saja dengan melihatnya. Para bawahan Yao Ji mengikuti instruksi yang diberikan. Berpindah ke keluarga Gu. Saat ini, Yun Tian juga datang membawa orang-orang dari Tanah Suci Yunchang untuk ikut bertempur. Dia mendekat ke Ye Xingyun, menakupkan tangan, kemudian mengucapkan salam kepada Gu Tianhe. Dia bersama orang-orang dari Tanah Suci Yunchang akan membantu keluarga Gu. Ye Xingyun tersenyum. Dia merasa senang mendengar bantuan dari Tanah Suci Yunchang. Tanah Suci Yunchang tidak bisa diremehkan. Berpindah ke malam hari, terlihat suasana yang sepi. Di dalam pavilion, lampu-lampu kediaman bersinar menerangi ruangan. Saat ini, Ye Xingyun mendapatkan informasi. Kelompok pasukan yang direkrut menggunakan perobat, Tanah Suci Yunchang, 8 gurun, dan Persatuan Alkemis telah berkumpul. Ye Xingyun memikirkan strategi perang yang akan diluncurkan untuk melawan gabungan dari kekuatan keluarga Sangwan. Cincin kuno pada jari Ye Xingyun bersinar. Saat ini, Ye Xingyun masuk ke dalam cincin tersebut. Dia akan melakukan pelatihan di dalam cincin. Perbandingan kekuatan jauh berbeda. Berlatih 10 hari di dalam cincin kuno sama dengan berlatih setengah tahun di dunia luar. Ye Xingyun pun terus melakukan pelatihan. Berpindah ke alun-alun keluarga Gu. Saat ini, banyak ahli bela diri telah berkumpul di alun-alun. Mereka sedang menunggu mayat pria dengan 6 lengan. Sebuah peti mati diangkat oleh 4 orang. Dari raut wajah mereka, kelihatannya peti mati tersebut sangatlah berat. Melihat hal itu, Gu Tianhe bertanya, kenapa keluarga Sangwan tidak bertindak secara langsung? Ye Xingyun berpendapat, mereka pasti menunggu jenazah itu meninggalkan perbatasan. Setelah itu, mereka baru mengambil tindakan. Peti mati dibuka secara perlahan. Di sana juga ada Sangwan Qiankyu. Dia menunjuk ke peti mati, memberikan beberapa informasi terkait leluhur mereka dengan peti mati tersebut. Ye Xingyun masih memperhatikan pembukaan peti mati. Sesaat, dia mengingat sebuah nama, yaitu Luo Sang. Terlihat ada mayat seseorang dengan 6 lengan yang berada di dalam peti mati. Di dada mayat tersebut tertancap sebuah senjata yang mengeluarkan aura berwarna ungu. Sangwan Qiankyu mengatakan, setelah seseorang menyerap ki yang ditinggalkan oleh jenazah tersebut, mereka akan mendapatkan kekuatan yang besar. Saat ini, Ye Xingyun bergegas menaiki alun-alun. Diinformasikan, salah satu dari 5 formasi kejahatan yang paling jahat di dunia dapat mengekstrak energi kematian dari jenazah. Formasi itu juga bisa menjaga energi spiritual di tubuh jenazah. Ye Xingyun mengingat jenazah tersebut, yang tidak lain adalah Luo Sang. Dia menebak musuhnya tidak dapat membunuh Luo Sang,
Jadi musuhnya menggunakan teknik pembunuh roh untuk menyegel jiwa Luosang. Melihat Ye Xingyun mendekat, Sang Wan Qiankyu berkata, kekuatan dalam jenazah tersebut memang sangat menggoda, tapi Ye Xingyun tidak boleh terburu-buru. Ye Xingyun terus berjalan mendekat ke jenazah. Melihat Ye Xingyun yang tidak mempedulikannya, Sang Wan Qiankyu kembali berkata, apakah Ye Xingyun mendengar apa yang baru saja dia katakan? Sebuah suara muncul dari jenazah tersebut. Dia bertanya, apakah itu Master? Kemungkinan yang dimaksud Master adalah Ye Xingyun. Sepertinya hubungan Ye Xingyun dengan jenazah tersebut tidaklah sederhana. Wajah Ye Xingyun menjadi suram. Dia merasa malu kepada Luosang yang telah menderita karenanya. Karena hal itu, Ye Xingyun akan mencoba melakukan yang terbaik untuk membantu memecahkan array penghancur roh dan menemukan tubuh baru untuknya. Sang Wan Qiankyu kembali bertanya, apakah tindakan yang dilakukan Ye Xingyun bertujuan untuk membuat masalah? Ye Xingyun merasa kesal. Dia berteriak ke Sang Wan Qiankyu. Menurut yang diketahuinya, apa yang dikatakan Sang Wan Qiankyu tidaklah benar. Menyerap ki dari jenazah dan mendapatkan kekuatan besar, semua itu tidaklah benar. Ye Xingyun kembali berteriak, ini hanyalah penipuan. Teriakan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun membuat orang-orang berpikir, penipuan seperti apa yang dimaksud oleh Ye Xingyun. Dua orang pria dengan pakaian seperti seorang sarjana saling berbisik. Pria muda yang diberikan kode sudah mengerti apa yang diinginkan oleh pria di depannya. Kelompok orang yang mendukung Sang Wan Qiankyu mulai berteriak, meminta Ye Xingyun membuktikan hal tersebut. Kalau tidak, mereka tidak akan mempercayai perkataan Ye Xingyun. Pria muda yang sebelumnya juga mengatakan hal yang sama kepada Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan, untuk memberikan bukti, itu sangat mudah. Mereka hanya perlu memberikan seseorang kepada Ye Xingyun. Pria muda yang sebelumnya mulai mengoceh, memberikan banyak ejekan kepada Ye Xingyun, mengatakan kalau Ye Xingyun terlalu banyak bicara. Ye Xingyun menatap pemuda tersebut, kemudian mengatakan, jika dia maju dan menyentuh jenazah tersebut, dia dapat mengetahuinya. Pria muda kembali bertanya, kenapa dia harus menyentuhnya? Ye Xingyun menjawab, bukankah pria tersebut ingin mengetahui bukti yang dia inginkan? Apakah kau takut? Maka dari itu tidak berani mendekat dan menyentuh jenazah tersebut. Provokasi yang diberikan oleh Ye Xingyun membuat pria muda menjadi kesal. Dia mengatakan akan menyentuh jenazah tersebut. Pria yang ada di belakangnya berusaha menghentikan tindakan pria muda. Namun, dia tidak mendengarnya. Pria muda itu maju, mendekat ke peti mati. Tangannya disentuhkan ke jenazah tersebut. Kemudian dia menoleh ke Ye Xingyun, meminta Ye Xingyun menjelaskan mengapa dia harus takut menyentuh jenazah tersebut. Aura berwarna ungu terus mengalir dari tubuh jenazah. Beberapa saat, perubahan mulai terjadi kepada pria muda. Dalam sekejap, daging dalam tubuhnya menghilang. Saat ini, hanya tinggal kerangka yang tersisa. Kemudian dia terjatuh tanpa mayat yang utuh. Melihat kejadian tersebut, Ye Xingyun berpikir, itu adalah teknik transfer darah. Pria misterius itu pasti telah menyerap garis keturunan orang ini. Setelah bergumam, Ye Xingyun berteriak, berkata kepada semua orang, sekarang buktinya sudah jelas. Apa mereka sudah percaya? Sang Wan Qiankyu mengatakan, Ye Xingyun hanya membual. Saat ini dia bersikap sangat santai sambil mengelus jenggotnya. Dia kembali berkata, jika itu masalahnya, Sang Wan Qiankyu akan membiarkan mereka semua mati. Dia bertanya, kenapa Ye Xingyun tidak membiarkan pemenang dari pihaknya menyerap kekuatan spiritual dari jenazah tersebut? Ye Xingyun tidak menghiraukan Sang Wan Qiankyu yang membuatnya kesal. Ye Xingyun ingin menjelaskan metode transfer darah kepada semua orang yang ada di sana. Sang Wan Qiankyu menyuruh Ye Xingyun menutup mulutnya, namun Ye Xingyun tidak mempedulikan. Metode transfer darah dibagi menjadi 3 level, tetapi setiap levelnya hanya dapat digunakan setelah menyelesaikan level sebelumnya. Dengan kata lain, metode transfer darah perlu menyerap beberapa puluh darah yang kuat terlebih dahulu. Setelah melakukan hal itu, metode transfer darah tingkat menengah dapat dipicu. Ye Xingyun melirik ke Sang Wan Qiankyu, mengatakan, ini murni penipuan. Dia bertanya, apa sebenarnya niat Sang Wan Qiankyu? Apakah dia ingin membunuh semua orang yang ada di sini? Sang Wan Qiankyu terdiam, menatap Ye Xingyun. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Ye Xingyun. Ye Xingyun kembali bertanya, kenapa Sang Wan Qiankyu tidak menjawab? Tiba-tiba, Sang Wan Qiankyu menatap langit, tertawa terbahak-bahak, kemudian mengatakan, apa yang dikatakan Ye Xingyun memang benar, itu adalah rencananya. Sang Wan Qiankyu mengatakan, kalau Ye Xingyun itu memang cerdas. Dia tidak berharap Ye Xingyun akan sepintar ini. Ye Xingyun menyuruh Sang Wan Qiankyu tidak perlu berpura-pura lagi. Sang Wan Qiankyu berkata, Ye Xingyun sudah mengetahui hal ini adalah rencananya, tapi dia masih berani datang. Dari belakang, tiba-tiba muncul banyak ahli.
Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Ye Xingyun. Orang-orang menatap Sang Wan Qianqiu, kemudian bertanya, apa maksud dari tindakan yang dia lakukan? Apakah dia ingin membunuh mereka semua? Tiba-tiba, seseorang terjatuh dari atas arena. Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Sang Wan Qianqiu. Ye Xingyun kembali berkata, apakah ini adalah wajah asli dari Sang Wan Qianqiu? Orang yang berdarah dingin dan kejam, yang menganggap hidup seseorang sebagai sesuatu yang tidak berharga. Ye Xingyun menatap bawahan Sang Wan Qianqiu, menanyakan apakah mereka masih ingin dipimpin oleh keluarga Sang Wan. Mendengar perkataan Ye Xingyun, orang-orang mulai memihak kepadanya. Mereka tidak ingin bernasib sama dengan orang yang sebelumnya. Melihat kejadian tersebut, Sang Wan Qianqiu bergumam, mereka hanyalah segerombolan semut, tapi sekelompok semut akan sedikit merepotkan ketika mereka bersatu. Namun dia tidak mempermasalahkannya. Sang Wan Qianqiu berteriak, menyuruh mereka semua diam, dan mengatakan kalau semua orang salah paham. Dia bersumpah demi keluarga Sang Wan, selama mereka bersedia berdiri di sampingnya, dia tidak akan pernah melakukan apapun kepada mereka. Ye Xingyun menunjuk ke Sang Wan Qianqiu, mengatakan apakah seorang rubah tua bisa dipercaya. Orang-orang mulai dibuat bimbang, namun melihat kejadian sebelumnya, mereka masih tidak percaya dengan perkataan Sang Wan Qianqiu, dan memutuskan berdiri di pihak Ye Xingyun. Sang Wan Qianqiu menjadi marah. Dia berteriak, memaki orang-orang tersebut. Karena sudah seperti ini, dia berencana untuk membunuh mereka semua. Ye Xingyun mengatakan kalau Sang Wan Qianqiu terlalu percaya diri. Apakah dia pikir Ye Xingyun tidak membawa para ahli bersamanya? Di saat yang sama, terdengar banyak langkah mendekat ke alun-alun. Itu adalah pasukan yang dimiliki oleh Ye Xingyun. Di antara pasukan tersebut adalah keluarga Gu, kelompok Yao Ji, Tanah Suci Yuntian, beserta beberapa orang yang telah direkrut menggunakan pil kelas 5. Mereka datang untuk membantu Ye Xingyun. Melihat armada besar milik Ye Xingyun, Sang Wan Qianqiu tidak terlalu terkejut. Kemudian dia berkata, apa menurut Ye Xingyun, dia adalah orang yang sederhana. Sang Wan Qianqiu menepuk tangannya, memberikan sebuah kode. Puid Blim dan Doomsday Blim tiba-tiba muncul. Mereka menyapa Ye Xingyun yang sudah lama tidak bertemu. Puid Blim mengucapkan terima kasih kepada Ye Xingyun karena dia telah membiarkannya mendapatkan dua api berbeda. Dari ujung kedua tangannya keluar kobaran api, memperlihatkan api tersebut kepada Ye Xingyun. Gudu Dao menghampiri Ye Xingyun, mengatakan orang tersebut cukup kuat. Ye Xingyun mengatakan orang tersebut bukanlah manusia. Ye Xingyun akan menghadapinya. Yao Ji merasa ragu dengan keputusan yang telah diambil oleh Ye Xingyun. Namun Ye Xingyun mengatakan, Yao Ji tidak perlu khawatir, dia bisa mengalahkan orang tersebut. Ye Xingyun begitu yakin dengan api 10 iblis miliknya, karena api tersebut dapat menekan api berbeda jenis apapun. Puid Blim mendekat ke Ye Xingyun. Dia ingin melihat seberapa besar kepercayaan diri yang dimiliki oleh Ye Xingyun. Di belakang Puid Blim, Sang Wan Qianqiu berteriak, mengatakan Ye Xingyun akan diserahkan kepadanya. Sedangkan Sang Wan Qianqiu akan bertarung dengan Gudu Dao. Kedua orang yang ada di sisi Sang Wan Qianqiu diperintahkan untuk melawan Yao Ji. Gudu Dao memberikan ejekan kepada Sang Wan Qianqiu, kemudian mengeluarkan pedang andalannya. Sang Wan Qianqiu melesat maju. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan yang dimiliki Gudu Dao. Pertarungan berlangsung di tempat tersebut. Mereka saling menyerang. Namun, belum ada yang menang dan yang kalah. Sang Tianma juga muncul. Dia melesat bersama seseorang di belakangnya, sambil berteriak akan membantu Ye Xingyun melawan klan raksasa. Ye Xingyun menoleh, menyadari orang yang berteriak adalah Sang Tianma. Pria yang dibawa oleh Sang Tianma adalah Sang Ji. Melihatnya baik-baik saja, Ye Xingyun merasa senang. Godong yang ada di samping juga ikut senang melihat semuanya telah hadir. Dia tidak akan segan-segan membuat kekacauan. Di lain sisi, Sang Wan Qianqiu melirik Sang Tianma. Dia merasa Ye Xingyun memiliki bala bantuan tambahan. Merasa musuh teralihkan, Gudu Dao memberikan tebasan. Dia berteriak, Pak Tua Sang Wan, kau lihat kemana? Pedang milik Gudu Dao berhasil melukai dada Sang Wan Qianqiu hingga dia terdorong beberapa langkah. Dia marah sambil menunjuk ke Gudu Dao, mengatakan kalau Gudu Dao menyerang musuh yang belum siap. Namun Gudu Dao tidak menghiraukan perkataan Sang Wan Qianqiu. Di lain sisi, Gaodong begitu bersemangat menghajar musuhnya. Palu Hotian dipegang kuat-kuat olehnya. Sebuah serangan dilepaskan oleh Gaodong, diarahkan tepat ke kepala Sang Wan Qianqiu, yang membuatnya terkena serangan secara langsung dari Gaodong. Di lain sisi, Ye Xingyun menatap kedua api berbeda. Doomsday Blim layang mendekat ke Ye Xingyun. Namun Ye Xingyun masih acuh tak acuh.
Dia berkata ke Ye Xingyun kalau saat ini Ye Xingyun jauh lebih menawan. Ye Xingyun mengatakan dia telah melahap setengah dari Doomsday Flame terakhir kali, dan sekarang dia akan menyerap semuanya. Doomsday Flame mencoba menggoda Ye Xingyun dengan pesona tubuhnya. Di samping, Void Flame merasakan ada sesuatu yang menakutkan dari tubuh Ye Xingyun. Ye Xingyun mengeluarkan api biru dengan aura gelap di sekitarnya. Api tersebut diarahkan ke Void Flame dan Doomsday Flame. Ketika api tersebut dikeluarkan, Void Flame juga mengeluarkan kobaran api yang sangat besar, berkobar di sekeliling tubuhnya. Api di tangan Ye Xingyun diangkat tinggi-tinggi. Api tersebut berkobar begitu besar mengelilingi tubuh Ye Xingyun.